Three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ada teman kalian yang tidak hadir untuk hari ini? Siapa? Sandi. Kenapa? Sakit ya? Sakit atau izin ya? Siapa lagi? Cuma 2 orang. Oke. Sebelum ke materi, Bapak kasih tebak dulu ya. Gak apa-apa ya? Dijawab ya. Saya berkaki 4. Saya juga bertanduk. Saya berbulu. Apakah itu? Domba, rusa, sapi, babi. Yang berbulu. Jangan tema yang kita akan hari ini yaitu tentang akikah dan kurban atau kurban dan akikah. Jadi hewan berkaki 4 apa? Kambing. Kambing ayah duluan deh. Domba mungkin ada? Iya. Baik. Nah, kita akan materi hari ini akan menerangkan tentang bagaimana hukum dan hikmahnya akikah dan kurban. Sudah ada yang tahu? Belum ya? Ada sebagian yang sudah? Ada yang belum? Semuanya. Atau di sini udah kurban semuanya? Cuma yang sudah? Yang belum? Belum sadarinya kambing ya? Ya. Nih, kita akan berangkat tentang apa itu kurban. Kurban adalah sesuatu yang memang hukumnya sunnah muakkad. Bisa sunnah muakkad, ada yang juga mewajibkan. Kita tahu sejarahnya kurban. Ada yang tahu nggak sejarah kurban akikah? Ada yang tahu? Nih, sejarahnya kurban kita terangkan dulu. Sejarah kurban yaitu semenjak zaman Nabi Adam. Pertama itu ya, semenjak zaman Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Itu untuk melakukan kurban. Yang kesininya yaitu semenjak zaman Nabi siapa? Nabi Idris. Ada yang tahu lagi? Yang putranya pernah jadi untuk bahan kurban. Putranya Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Oke, tepuk tangan dong. Betul ya? Betul, Nabi Ibrahim. Siapa namanya? Eka. Yang namanya putranya Nabi Ibrahim siapa namanya? Eka? Ismail. Oke. Itu kita tahu sejarah awal mulanya adanya kurban, yaitu di zaman Nabi Ibrahim. Oke. Ini anggap nanti yang akan kita kurbankan. Karena tadinya mau bawa alat, masa ke sini bawanya domba, di sini tadinya mau dipraktekkan bawa domba, simpan aneh ke sekolah bawa domba. Nah, kita anggap di sini kita akan gambar yaitu tentang kambing atau domba.
tarbiyah. Kita suka puasa sunnah ya? Ya. Tarbiyah sebelum Idul Adha. Nah, ada yang namanya tarbiyah. Itu Nabi Ibrahim itu bermimpi di tanggal 8 itu suruh menyembelih sama Allah itu suruh menyembelih putranya yang namanya Ismail. Dia itu nggak percaya apakah mimpi ini dari Allah atau bukan, karena yang namanya tarwih itu adalah mikir. Jadi setelah mimpi itu berpikir, apa betul? Tapi kan tidak mungkin masa seorang manusia harus disembelih. Itu juga maka berpikirnya dulu ada berpikir yang nanti dinamakan tarbiyah itu artinya tarbiyah itu tentang berpikir. Kalian suka kalau mimpi suka berpikir nggak? Pernah nggak di mimpi bertemu siapa gitu? Ada yang pernah bermimpi di sini? Mimpi apa? Siapa? Imam ya? Mimpi apa? Oh, salah satu keluarga mah. Kira itu isinya jadi mimpinya pernah bermimpi salah satu keluarga yang pernah berpikir nggak kayak apa gitu? Berpikir ya, ada apa gitu? Biasanya kan gitu. Nah biasanya kalau bagus kalau ada apa jadi tanda tanya kita, biasanya suka ada lagi. Mimpi lagi suka ada lagi. Pas nanti hari selanjutnya suka ada lagi. Nah setelah itu, setelah hari ke-8 tanggal 8 hari selanjutnya itu Nabi Ibrahim bermimpi lagi, yaitu namanya hari apa tuh setelah tanggal 9 tarbiyah sama puasa tuh Arafah ya, tanggal 9 itu Arafah. Nah Arafah itu setelah mimpi lagi itulah disebut disembelih Nabi Ismail. Setelah Arafah itu apa namanya, apa cara itu mengenalkan nanti pas hari ke-10 yaitu Idul Adha atau Yaumun Nahar. Kita tahu nggak ayatnya tentang Yaumun Nahar? Ada yang tahu nggak ayat Al-Quran tentang Yaumun Nahar? Cuma 3 ayat aja. Ada yang tahu nggak? Itu tentang Yaumun Nahar. Mungkin pernah di pengajian atau sering dibahas di sama pernah nggak terlintas tentang ayat Al-Quran yang menerangkan tentang Yaumun Nahar? Nah, ada yang 3 ayat aja. Surat Al-Kausar. Al-Kausar. Ayat Al-Kausar. Ada semua tahu nggak Al-Kausar? Coba kita baca bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir
hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban berapa hari? Sekalian itu nggak? 1 hari? Cung yang 1 hari? Cung yang 2 hari? Cung yang 3 hari? Oke, 2 hari itu. 2 hari. Udah mantap bicara. Hari ini mah ini lagi serius, tapi modelnya model serius. Lagi serius modelnya. Ada yang 2 hari tadi ada? Ya, oke. Yang 2 hari. Siapa namanya? Hildan. Hari apa aja? 2 hari itu. Apa Senin Kamis? Oke, ada juga. Hari apa dan tanggal berapa? Bisa. Itu yang waktu penyembelihan kurban. Kita kan sudah lebaran di Lebaran. Tuh, waktu penyembelihan kurban hari berapa dan tanggal berapa? Kita tahu kan? Kita tahu ada yang namanya Yaumut Tasrik. Pernah dengar nggak Yaumut Tasrik? Atau hari Tasyrik? Keren ya? Tuh, tanggal berapa tuh hari Tasyrik itu? Tanggal berapa? 10, boleh? 11? 10? Kita kasih tepuk tangan dulu, boleh? Ini hari untuk hari kurban itu yaitu tanggal 10, waktunya setelah Idul Adha. Kita beres sholat waktu setelah Idul Adha kita bawa kambing, domba, sapi, onta. Kalau ada di sini suka ada onta. Ada ya? Berapa? Sapi, kerbau, ayam, ayam, bisa nggak? Bisa. Kalau memang tidak ada semuanya, saya nggak ada. Tapi ingin kurban boleh, kita tuh nggak punya untuk belinya, boleh. Ayam joko. Waktunya tuh waktu penyembelihan. Nanti kalau ini laki-laki, kalau nggak ada laki-laki, apakah kakek bisa atau aja? Kalau bisa, nih tanggalnya di tanggal 10 setelah setelah sholat setelah langsung tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Akhirnya setelah waktu asar. Asar tanggal 13. Awalnya setelah kita sholat. Akhirnya tanggal 13 waktu asar itu. Jadi silahkan kalian nanti kalau dikasih dikasih kebenaran sama Allah, dikasih jadi orang kaya, mau nggak dimain jadi orang kaya? Nah, ini yang hadir di sini dijadikan oleh Allah orang-orang yang kaya harta, kaya hati, asal jangan kaya modal saja. Semoga di sini kaya harta, kaya hati, akhlaknya baik, ya, sehingga hartanya bisa disalurkan untuk berbuat kebaikan. Hatinya karena suka lapang, jadi boleh. Ini saya punya kurban, saya mau teman saya
Kalau tradisional kemungkinan sering lihat ya, sering ya. Kalau pas hari kurban kita sering, kita cara pemilihan hewan kurban. Kita yang animasi aja atau mau yang animasi? Animasi aja ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ini cara penyembelihan hewan yang baik. Nah, bagaimana cara ini kita buat? Harus kita caranya penyembelihan hewan. Nah, kita ambil sampai kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Robohkan hewan kurban. Nih, setelah di sini kita robohkan, tapi harus diarahkan ke arah kiblat. Mau itu kalian nanti mau potong hewan buat kurban, buat akikah atau ayam sama. Siapa yang mau jadi ayam di sini nanti kita pegang. Oke. Nah, biasa selek. Enggak ya. Nah, ini setelah dirobohkan. Ini adalah sebagian pemotongan cara memotong hewan kurban. Nanti selanjutnya bisa dilanjut. Ini sedikit aja pemotongan gambarannya di lihat. Nanti kalian boleh tanyakan bagaimana cara memotong. Harus ada yang bertanya. Boleh, nanti kita hewan kurbannya apakah boleh, terus selain laki-laki boleh, hanya selain nanti hewan kurban, gambarannya. Bagaimana kalau sudah disembelih kurbannya bangun lagi? Kelihatan ya? Kelihatan lah ya? Udah, cukupkan ya. Cukup di penyembelihan hewan kurban. Itu tentang cara kurban dan akikah pun tidak begitu jauh dan tidak begitu beda tentang kurban dan nikah. Tidak pun kalau akikah mah, karena kan kita ini materinya kurban aja. Kalau akikah mah adalah hanya sekedar pas waktu anak lahir, hari ke-7 dikasih nama kalian ini. Sebelum lahir biasanya sudah orang tua tidak tahu ini namanya siapa, katanya mau Gisel, di sini namanya ada Gisel, terus ada di sini siapa nih? Siapa? Tidak tahu siapa. Yun Zaidu ya, Yun Zaidu siapa? Jadi namanya aneh-aneh sekarang, anak-anak sekarang tidak ada yang namanya Juaria, terus Eta, sekarang namanya aneh-aneh. Ini orang tua kalau
laki-laki itu kan heran tuh, tidak ada AC, tidak ada hujan. Ayo oke, A boleh, terus jadi aneh-aneh. Kalian tuh jangan setelah dikasih nama yang baik oleh orang tua, jangan kasih yang aneh-aneh ya. Kita gunakan nama yang baik. Itu setelah itu kalian dikasih tuh tanggal 7 setelah hari itu lahir. Pasti kalau ada yang punya rezeki orang tua kalian, pasti itu. Oke, itu aja sedikitnya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran akikah dan kurban atau kurban haji? Silakan. Oke. Nama dulu. Nama saya Muhammad Imam Romi. Dinyatakannya ya Pak. Boleh. Itu zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam ada namanya Qabil dan Habil. Bukan Nabi Adam yang zaman Nabi Adam saya membawa Qabil dan Habil. Itu pas mau nikah, Qabil dan Habil itu dulu adik kakak bisa nikah. Qabil itu adiknya Labia, Habil itu adiknya Iman. Jadi silang dulu kalau sekarang nggak boleh diharapkan adik kakak nggak boleh nikah. Adik kakak nggak boleh nikah sekarang, dulu itu boleh waktu zamannya. Nah, mas kawinnya itu siapa yang baik diganti oleh Allah, yaitu Habil yang berbeda sama Ikrimah. Kan itu ada Ikrimah itu katakanlah cantik, kalau wanita itu katakan kurang cantik aja. Kenapa dibunuh itu? Karena Qabil itu gak menerima dinikahin sama kalau udah yang adanya Habil yang kurang cantik itu. Itu kan kita juga kalau lihat secara kita ya, kurang ser, nah kurang kuat biasanya gitu kan. Kalau